Tanda lain hari ini adalah naiknya kasus pencopetan. Tampaknya tidak ada tempat khusus beroperasi para pencopet ini. Itu membuat polisi cukup bingung. Para pencopetnya juga ahli. Kebanyakan orang yang tidak tahu, mereka lah yang menjadi korbannya, hingga sulit untuk mengetahui tempat dan saat kejadian. Yang menjadi sasaran adalah dompet pria. Untuk menghentikannya, polisi telah menugaskan 2 orang terbaik, Detektif Thompson and Thompson. Kita tidak bisa menemukan pencopet di arsip Thompson? Benar. Kita harus turun ke jalan untuk mencarinya. Kita akan segera menangkapnya. Astaga, dia lupa bawa tongkatnya lagi. Ya ampun, aku lupa bawa tongkatku. Snowy! Snowy! Wow, ini baru. Ini uangnya, Pak. Halo, Tintin. Thompson dan Thompson, apa kabar? Senang berjumpa denganmu. Kalian sedang belanja? Sebenarnya, kami sedang menangani kasus. Kami ditugaskan untuk menangkap pencopet itu. Yang beritanya ada di koran, Tintin. Dan kebetulan sekali kami melihat tongkat yang bagus ini, Tintin. Ya, kebetulan sekali. Benar. Jadi, setelah kami membeli tongkat ini, maka kami harus pergi. Tapi, dompetku tidak ada. Pasti pencopet itu. Dompetku juga tidak ada. Tak apa-apa, biar aku yang bayar dulu. Kalian bisa bayar kalau ketemu aku lagi. Kami harus segera melaporkan hal ini, Tintin. Ya, benar. Terima kasih banyak, Tintin. Sampai jumpa. Thompson dan Thompson yang malang. Tunggu, Snowy. Wow. Indah bukan? Benar. Harganya $25. Bagaimana menurutmu, Snowy? Apa Kapten akan senang? Bagaimana kalau $20? Baiklah, setuju. Ya, ini. Berapa harga kapal itu? Maaf, sudah terjual. Biar aku beli darimu. Aku tak mau menjualnya. Berapa harganya? Kapal ini sudah dijual. Pada siapa? Padaku. Ayo, Snowy, kita pergi. Bagaimana kalau kubayar $40? Aku berani bayar 2 kali lipat tawarannya. Pergilah, aku yang lebih dulu. Bagaimana jika $50? Aku naikkan $60. $70? $80. $90? $100. Tidak. Aku tidak mau menjualnya. Keterlaluan sekali mereka. Kenapa mereka ingin sekali membeli kapal model ini ya? Kukira ini bisa jadi hadiah yang bagus untuk Kapten Haddock. Ia pasti terkejut jika melihatnya. Kapten? Kau lagi? Ya, maaf atas kegigihanku, anak muda. Tapi ambillah kartu namaku kalau kau mau menjualnya. Baiklah, sampai jumpa. Snowy. Oh, tidak, kapalnya rusak. Apa? Apa kabar pencinta darat? Kapten, lihat, aku punya hadiah untukmu. Badai topan. Kau suka? Suka? Ini luar biasa. Cepat, kita harus cepat ke rumahku. Cepat, cepat Tintin, ayo. Kapten, ada apa? Kebetulan yang luar biasa. Itu kakek buyutku, Tuan Francis Haddock. Dia mirip sekali denganmu. Ya, ia tampan. Coba perhatikan baik-baik kapalnya.
Hei, itu sama dengan model kapal di rumahku. Benar sekali. Bicara soal model itu, Aku tidak membawanya. Kapal itu hilang. halo? Ada yang mencuri kapal itu, Kapten. Mencuri kapalku? Dasar kepiting busuk. Jika tertangkap akan kuhajar orangnya, akan kulumatkan, dan kuhancurkan otaknya. Sudah dulu, Kapten. Tintin? Tintin! Sebentar. Sebentar. Tuan Sakarin. Aha, kapal model unicorn. Seperti yang kuduga. Kapalku. Coba jelaskan bagaimana bisa ada di sini. Menurutku kau salah. Model kapal ini sudah 10 tahun ada padaku. Coba kita lihat. Anak muda, apa yang kau lakukan? Tiang layarnya tidak patah. Maaf, ini bukan kapalku, Tuan Sakarin. Aku mengerti atas keterkejutanmu itu. Tadi pagi, aku juga seperti itu. Aku kira kapalku ini yang aslinya. Aku menyesal sekali, Tuan Sakarin. Terima kasih. Semoga kau menemukan kapalmu, anak muda. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, Ada 2 kapal model unicorn yang sama. Tidak masuk akal sama sekali. Sebaiknya aku telepon kapten. Ada orangnya. Dia selesai. Akhirnya aku bisa pergi sekarang. Hujan sudah berhenti. Kapten pasti sedang keluar. Ayo, Snowy. Apartemenku. Ada yang mau ngobrak-abrik. Pencuri apa yang tidak mencuri apa-apa, Snowy? Siapa? Thompson dan Thompson. Halo, Tintin. Kami mau membayar kembali uangmu. Aku dicopet lagi. Aku juga. Pasti ini perbuatan orang yang tadi kami lihat waktu kami mau kesini membayarmu. Orang apa? Pria kulit putih, tinggi 5,5 kaki, rambut hitam, dan juga berkumis. Pria yang di pasar itu. Rupanya pencopet itu masih berkeliaran. Kita harus tetap waspada, Thompson. Thompson, aku sudah ada di bawah, Thompson. Jadi pria yang di pasar itu datang ke sini. Apa yang kau lakukan, Snowy? Apa ini? 3 bersaudara bersatu. 3 unicorn bersamaan berlayar di tengah hari bolong akan berbicara. Ini berasal dari cahaya dan cahaya akan meredup, lalu terus bersinar. Eagle's Cross, misterius sekali. Ini pasti disembunyikan di tiang layar kapal. Menurutku benda ini pasti jatuh dan menggelinding. Pencuri model itu tahu bahwa kertas itu ada di sana, karena itu mereka kembali. Kenapa? Apa artinya? Tentu. Cepat, Snowy, kita ke rumah kapten. Kita akan melakukan perburuan harta karun. Yuhuu! Masih tentang laporan pencopetan. Polisi telah melakukan penyelidikan dan menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi untuk menangkap pelakunya. Warga diminta untuk menghubungi detektif Thompson and Thompson. Kapten! Kapten, ini aku, Tintin. Kapten, bangun!
Ada masalah apa? Kapten tidak mau membuka pintunya. Hai, Kapten Hedok. Kapten, Masuklah dan akan kuhajar kau. ada yang tidak beres. Tunggu Kapten, aku datang. 1, 2, 3. Hah? Semuanya baik-baik saja, kan? Ya! Dasar perompak! Ayo, jangan lari! Ayo, lawan aku! Inilah aku, Kapten Hedok! Ayo cepat, lawan aku! Inilah aku, Kapten Hedok! Akulah Kapten Hedok! Lawanlah! Tintin. Lihat, kau lihat orang itu? Francis Hedok. Tuan Francis Hedok! Ngomong-ngomong, semalam aku menemukan peti di lotengku, dan kau takkan pernah bisa menerka apa isinya. Harta karun? Bukan, buku harian. Buku harian? Lihat. Buku harian Sir Francis Hedok. Ya, dengarkan ini. Tahun 1676, Unicorn, kapal armada Raja Charles I, meninggalkan Barbados untuk kembali pulang. Tiba-tiba ada teriakan dari atas. Ada kapal mendekat. Topan badai! Kapal itu mendekat dengan cepat sekali. Kapal itu akan memotong haluanku. Rompak! Persiapkan senjata kalian! Kita harus menang dalam pertempuran ini! Unicorn berusaha menghindari mereka. Kewiting busuk! Ini percuma! Mereka cepat mendekati kita! Hanya tinggal satu tindakan. Unicorn harus memperdaya para perompak itu. Lebih dekat! Bagus! Lebih dekat lagi! Makin dekat! Ayo anak-anak! Sekaranglah saatnya! Kalian mempersiapkan diri! Ayo anak-anak! Siap! Unicorn telah mengejutkan para perompak. Mereka tak sempat untuk merubah haluan. Pasukan meriam, siap! Nah, itu dia. Bagus anak-anak. Hebat! Tapi itu tidak cukup. Kapal perompak rusak tapi tidak tenggelam. Lihat! Mereka menaikkan bendera. Bendera merah. Bertarung sampai mati. Tidak boleh ada tawanan. Kapal perompak mendekat dan berhasil ada di belakang Unicorn untuk menghindari tembakan meriamnya. Ketika jaraknya semakin dekat, kapal perompak mendekat menyelinap ke sisi Unicorn. Kedua kapal itu kini berdampingan. Wow. Para perompak siap untuk naik ke kapal. Senjata sudah dikeluarkan. Pertarungan hingga mati dimulai. Semua perampok berhasil diusir. Kapten, Mundur! Jangan mendekat! Aku akan meneruskan pertempuran itu! Hancurkan musuh-musuh kita! Anak-anak, serahkan dia padaku. Ya, akulah memang lawanmu. Ayo bertempur. Ya, ya.
kapalku. Ayo silakan. Rasakan ini dan ini. Mau menyerangku dari belakang ya? Bagaimana dengan yang ini? Itu yang terjadi pada Tuan Francis. Kepalanya tertimpa balok dan akhirnya ia pingsan. Para perompak menang. Semua awak dihabisi nyawanya. Apa yang terjadi? Mana awak kapalku? Topan badai, pencuri, dasar kepiting busuk. Hei, aku Red Rekang. Aku Tuan Francis Hedok. Nama Red Rekang akan membuat darahmu membeku. Kau tahu, kapalku tenggelam karena meriammu. Jadi, aku mengambil alih Unicorn. Dan anak buahku saat ini sedang memindahkan barang-barang, mengambil semua harta yang ada di kapalmu ini. Nikmatilah malam ini, Francis, karena besok kau akan dihukum mati. Malam itu, Unicorn buang sauh di teluk pulau tak berpenghuni. Setelah menang, para perompak berpesta. Memang seharusnya seperti ini. Tapi nyatanya itu belum lengkap. Ia pergi ke lambung kapal, tempat penyimpanan mesiu Unicorn. Pesta ini belum dimeriahkan dengan kembang api. Bersiaplah untuk mati, Francis. Aku tidak akan mengampunimu, Francis. Akan kucabuti kumismu dan jenggotmu. Ia tahu akan ikut meledak jika sumbunya tak dimatikan. Lalu ia mematikan. Iya. Aku marah sekali, Red Rekang. Iya. Kena kau sekarang. Iya. Kapten. Iya. 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 Red Rekang sudah mati. Aku belum memaafkanmu. Tuan Francis tinggal di pulau itu 2 tahun sebelum diselamatkan. Di sanalah buku harian berakhir. Pada halaman terakhir ada pesan untuk ketiga putranya. Ia mewariskan satu model unicorn yang ia buat sendiri. Katanya mereka harus melepaskan tiang layarnya dan kebenaran akan terungkap. Itu dia, harta karun Red Rakam. Peta harta karun Red Rakam itu disembunyikan di tiang layar. Harta karun? Ya, kita akan kaya oleh harta karun. Tapi kita butuh sebuah peta. Ya, peta. Jangan takut, Kapten. Kita sudah punya satu dan Tuan Sakarin punya satu.
Kita hanya tinggal cari yang ketiga dan harta karun Red Rakam akan jadi milik kita. Bum bum bum, harta-harta karun. Ham, tunggu aku akan segera datang. Yuhu. Sehubungan dengan kasus pencopetan itu, aku bersama detektif Thompson and Thompson di studio. Katakan, sudah seberapa dekat kalian akan menangkap pencopet itu? Tepatnya, kami sudah dekat sekali. Tepat, dekat sekali. Ya, kami periksa arsip pencopet dengan teliti. Tidak ada satu halaman pun yang terlewat. Yakinlah, jika ada pencopet di luar sana, dia pasti akan ada di sini. Terima kasih, detektif. Semoga berhasil dengan penyelidikannya. Sebenarnya, kami sedang menangani sebuah kasus. Kami ditugaskan untuk menangkap pencopet itu. Kapal yang bagus, wow. Bagus bukan? Boleh kalau ku bayar $20. Berapa harga kapal itu? Maaf Tuan, sudah terjual. Berapa harganya? $50. Ku naikkan $60. Tidak. Maaf, aku tidak mau menjualnya. Aku tidak tahu kenapa harus diributkan. Snowy! Oh tidak, kapalnya rusak. Tampaknya model kecil ini menyembunyikan rahasia besar. Tapi orang lain juga tahu soal rahasia ini dan ia mau melakukan apa saja untuk mengungkap misterinya. Mereka mengambil modelnya, tapi tidak tahu apa yang harus dicari. Peta itu 4201 The Eagle's Cross. Misterius sekali. Aku curiga Tuan Sakarin mencuri modelku. Seperti yang kuduga. Aku sudah 10 tahun memiliki model yang sama. 2 model yang sama. Selanjutnya apa ya? Tuan Francis Haddock. Ia mirip sekali denganmu. Coba lihat baik-baik kapalnya. Sama dengan model itu ya? Aku menemukan peti di loteng dan kau tak akan mengira apa isinya. Lihat. Buku harian Sir Francis Haddock. Ya, coba dengar ini. Kapten Haddock menceritakan tentang Sir Francis Haddock yang menjadi kapten kapal kerajaan Unicorn. Buku harian itu menceritakan pelayaran di mana Unicorn berhadapan dengan perompak. Mereka dipimpin oleh perompak yang paling ditakuti. Aku, Red Rakam,
Dan aku Tuan Francis Haddock. Saat Red Rackham sedang menikmati harta jarahannya, Sir Francis dengan tenang menghadapi maut. Tapi ia tidak akan menyerah tanpa melawan. Pertempuran terakhir segera terjadi. Bersiaplah untuk mati, Francis. Iya. Para awak tidak tahu ada pertarungan hidup dan mati di dek bawah. Red Rackham akhirnya menemui ajalnya. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bertahun-tahun kemudian, Sir Francis meninggalkan pesan untuk ketiga putranya. Ia mewariskan masing-masing sebuah model unicorn dan mengatakan mereka harus pindahkan tiang layar dan kebenaran akan terbuka. Di sanalah buku hariannya berakhir. Itu dia, harta karun Red Rackham. Aku ingat, peta harta karun Red Rackham disembunyikan di tiang layar. Harta karun! Bum, bum, bum! Harta karun! Rekretan, aku datang! Bum, bum, bum! Harta karun! Red Rackham! Kami akan datang! Aku akan kaya raya! Hei, jangan ribut. Selamat pagi kakek tua! Nikmatilah sisa hidupmu! Sebaiknya kau pulang. Jangan mengganggu orang tidur. Ayo Kapten, kita berangkat. Dasar kepiting busuk, pemarah sekali kakek tua itu. Kita harus segera menemui Tuan Sakarin. Ia ingin tahu apa peta di kapal modelnya cocok dengan yang kutemukan. Itu bisa buat kita selangkah lebih dekat dengan harta karun. Dasar topan badai! Maaf, anak muda. Tadi aku sedang melamun. Tidak apa-apa, Pak. Sudahlah. Selamat siang. Ini dia, kita sudah sampai. Tolong! Ada apa? Apa yang terjadi? Tuan Sakarin dibunuh, tolong dia! Tolong! Dibunuh? 10.000 topan badai! Siapa dia? Dia masih hidup. Lihat! Unicorn lainnya. Dan tiang layarnya juga patah. Ada yang mencuri peta itu, Kapten. Lihat. Itu artinya, dasar kepiting busuk. Ada orang lain yang mengejar harta itu. Polisi, jangan bergerak. Thompson dan Thompson. Semua ucapanmu bisa dan akan memberatkanmu di pengadilan nanti. Ini dia korbannya. Tepatnya, korbannya ada di sini. Jika ada korban, biasanya ada penjahatnya. Dan biasanya cukup dekat. Aha. Apa? 10.000 topan badai! Kau seenaknya menuduhku, dasar kurang ajar! Ya, akan ku hajar kalian! Kapten, jangan! Sudah! Apa katamu? Kalian sembarang menuduhku! Kapten, sudahlah! Tenang, Kapten. Ini hanya percobaan kami. Kapten Haddock bukanlah seorang penjahat! Kapten, dengar dulu Kapten penjelasanku. Kalau kau penjahatnya, kau pasti akan merasa khawatir, iya kan? Benar, karena itu kau pasti tidak bersalah. Tepat sekali, ya. Jangan dendam ya. Lebih baik menyingkir daripada bicara tak ada gunanya. Hai, kemana? Hilang! Itu dia. Tuan Sakarin, tolong ceritakan pada kami apa yang terjadi. Ada pria datang dengan membawa pahatan antik. Aku sedang mengamati benda itu, sesuatu menutupi hidupku. Kemudian, aku tidak tahu apa-apa lagi. Kloroform. Ini penting sekali. Sekarang tolong ceritakan pada kami dan gambarkan bagaimana orangnya. Rambutnya hitam dan agak berkumis. Aku yakin kau pernah melihatnya. Model ini berapa harganya? Berapa harganya? Pria yang di pasar itu. Iya, tidak salah. Memang dia.
Sekarang istirahatlah, jangan takut. Kami pasti akan menemukannya. Jelas sekali kalau pria itu telah mencuri petanya. Akan kutunjukkan petaku agar kalian tahu apa yang harus kalian cari. Hah? Dompetku hilang. Hilang? Apa maksudmu hilang? Itu adalah harta karunku. Pasti ada yang mencurinya. Kita harus hati-hati karena ada pencopet di sekitar sini. Ikuti saja saran kami. Coba curi dompetku. Ayo, coba. Ayo. Benar kan? Sederhana tapi efektif. Tali elastis. Jangan main-main. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Harta kita jangan sampai hilang. Kasihan Kapten. Dia tampak sedih sekali. Benar. Itu tremnya. Oh, dompetku. Berhenti, pencuri. Berhenti, polisi. Kena kau. Terima kasih telah menemukan dompetku, detektif. Sama-sama. Kukira tidak ada yang hilang. Ya, benar sekali, tidak ada yang hilang. Bum, bum, bum. Harta karun Red Hong. Kami segera datang. Selamat, detektif. Kalian telah ungkap kasus kami dengan cepat. Tidak juga. Kami menangkap jaket pencuri itu, tapi pencurinya berhasil lolos. Lihat, tanda terima binatu di sini. Jadi, kalau kita temukan binatu itu, kita akan temukan pencurinya. Tenang, Snowy. Kapten Hedok, itu dia. Itu pria yang di pasar. Dasar kepiting busuk. Tunggu, Kapten. Kita lihat apa maunya dia. Tuan Tintin, namaku Barnaby. Aku harus bicara padamu. Tapi jangan di sini karena tidak aman. Mari masuk ke dalam. Silakan, Tuan. Tiara! Bandit! Penjahat! Kurang ajar! Tolong panggil ambulan, ada yang terluka. Hati-hati, karena mereka akan membunuhmu. Siapa? Siapa yang melakukan ini, Pak? Hah? Burung gereja? Burung gereja? Hah? Kenapa Kapten lama sekali ya? Di mana Tuan Tintin? Ada di lantai 1. Lalu di mana polisinya? Perlu bantuan? Kapten? Kapten, maaf, aku kira... Ada kiriman untuk Tuan Tintin. Kiriman untukku? Tapi aku tidak pesan apa-apa. Tapi sekarang kau lihat alamatnya. Tapi... pasti ada kesalahan formulir. Hei, mau apa kalian? Apa yang terjadi? Aku ada di mana ini? Aku terlibat apa lagi sekarang?
Kau sudah bangun? Siapa itu? Ayo keluar, dimanapun kau berada. Ayo keluar. Pergi ke pintu, Tintin. Periksa tiangnya, ada intercom. Siapa kau dan apa yang kau inginkan dariku? Aku minta petaku dikembalikan. Peta? Tapi aku hanya punya satu peta. Salah, kau tak punya satu pun. Aku sudah ambil dari dompetmu. Pencuri, dasar pencuri, itu milikku. Kembalikan padaku. Aku tak main-main. Aku minta 2 peta lainnya. Ayo cepat. Tapi aku tidak tahu di mana peta itu berada. Kau punya waktu 2 jam. Pikirkan baik-baik. Jika kau pandai, kau akan punya jawaban. Tunggu dulu. Dengarkan aku. Pasti ada yang bisa kulakukan. Aku harus cari jalan keluar dari sini. Hah? Aku dapat. Kena. Tarik. 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 Berat sekali. Ya. Suara apa itu? Aku tak bisa temukan. Tunggu sampai aku menemukannya. Aku berhasil. Yahoo! Hei, lihat. Aku telah temukan gudang rahasia. Berhenti, atau ku tembak kau. Dia melarikan diri, bos. Kejar dia. Ayo. Kita tak akan menangkapnya. Tidak ada jalan keluar. Bos, baju itu bergerak-gerak. Bos, itu dia. Nah. Kita akan menangkapnya. Iya, bos. Iya. Model unicorn lagi. Tuan MNG Bird. Bird. Burung gereja. Sekarang itu masuk akal. Halo, Kapten, ini aku. Siapa kau? Tintin, di mana kau? Apa yang terjadi? Aku Tintin. Aku sekretaris baru Tuan Bird. Iya, baru bekerja di sini. Oh, maaf Tuan Tintin. Lester, ada pencuri di sini. Jangan sampai dia menghubungi kaki tangannya. Kapten, aku di rumah Merlin. Aku butuh bantuanmu, Kapten. Ingat, Kapten, aku di rumah Merlin. Kapten, kau dengar? Lester, Oh, kepalaku. di mana Tintin? Itu dia. Kemana dia?
Ayo cepat. Kena. Aku menangkapnya. Aku sudah cukup banyak membuang waktu. Ayo pergi. Snowy! Bagus, Snowy. Bagus sekali. Kau telah menyelamatkan jiwaku. Tintin, kau tidak apa-apa kan? 10.000 kepiting busuk. Kedua penjahat ini akan kukuliti sekarang juga. Kapten, sudahlah. Aku tidak apa-apa. Terima kasih pada Snowy. Tapi aku tidak bersalah. Itu yang bersalah. Katakan itu nanti pada hakim. Ubur-ubur kepiting busuk. Sudahlah, Kapten. Tidak apa-apa. Dia bicara yang sebenarnya. Dia pikir tuannya orang baik. Jika begitu, kami akan menangkapmu. Tuan Barnaby selamat dari tembakanmu, dan dia memberikan keterangan yang lengkap. Barnaby hidup? Diam, itu tipuan. Percayalah, itu bukan tipuan. Apa yang harus kita lakukan, Max? Kita akan tutup mulut. Katakan yang sebenarnya pada kami. Hakim mungkin akan pertimbangkan dan hukuman kalian akan lebih ringan. Ayo ceritakan. Semuanya bermula saat kami menemukan model kapal unicorn. Diam! Tidak, kau yang diam! Lalu kau temukan peta rahasia itu, begitu? Iya. Sebetulnya duduk perkaranya begini. Kami meminta dia untuk mencuri peta itu. Tapi dia bilang akan menceritakan padamu jika kami tidak membayar dia lebih banyak lagi. Padahal kami merasa bayaran itu sudah cukup untuknya. Lalu kau menembaknya. Dasar manusia tak berperi kemanusiaan. Aku sungguh tidak mengerti. Kenapa kau culik aku jika peta itu ada pada Barnaby? Karena aku mencuri peta itu darinya. Dan kau mencuri dariku. Kembalikan dompetku, ayo. Tapi aku sungguh tidak mencuri dompetmu. Pencopet itu. Oh, kami bisa membantu kalian. Oh ya? Kami sudah melacak pencopetnya. Tuan Silk, kau ditangkap karena mencopet dan juga mencuri. Aku? Pencuri? Apa buktinya? Bagaimana kalian bisa menuduhku sebagai pencuri? Kami melacakmu ke Binatumu. Kau tidak bisa mengelak lagi. Tapi percayalah, maksudku itu terhormat. Aku menghimbau pada kalian sebagai mantan polisi penegak hukum. Bagus. Aku menemukan dompet dan juga petanya. Mari kuantar ke depan pintu, tuan-tuan. Selamat siang. Jelas sekali kau telah membuat kesalahan, Thompson. Tidak. Sudah jelas kau yang membuat kesalahan. Tuan Silk yang buat kesalahan. Dia punya hobi yang aneh. Minta dia tunjukkan koleksi dompetnya. Oleh karena terbuat dari cahaya yang akan tenggelam. Itu adalah garis lintang dan garis bujur. 10.000 topan badai. Itu lokasi tenggelamnya unicorn. Artinya kita akan menjadi kaya raya. Ya, harta karun rekan.